Bagaskara kembali menyinari bumi setelah semalaman gerimis terus membasahi kota ini. Harusnya sinar mentari mampu memberi energi besar untuk mengusir kedinginan. Tapi ternyata tidak denganku. Tubuh ini meringkuk, menahan dinginnya hati dan menggigilnya tubuh. Ku coba meraih ponsel di samping bantal, lalu menelpon Mas Haris. Jurusan yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Silahkan mencoba beberapa saat lagi. Tak kuasa lagi menahan sakit, ku coba menelpon Saras. Halo An, gimana? Udah ngomong belum ke Haris? Belum, Sah, aku sakit. Bisa nggak kamu jemput aku, terus antar ke rumah sakit? Emang Haris kemana? Nanti aku ceritain ya. Oke, aku segera ke sana. Kepala semakin pusing, aku sudah tidak bisa membuka mata lagi. Semoga Saras bisa segera sampai. Kurang lebih 20 menit terdengar suara ketukan pintu. Ku usahakan untuk bangkit menyambut Saras. Ana, kamu gak apa-apa? Antar aku ke rumah sakit, Za. Oke, yuk. Dia memapahku hingga ke dalam mobilnya, lalu segera Saras melajukan kendaraan itu hingga sampai di sebuah klinik. Sudah berapa lama tidak datang bulan? 1 bulan, Dok. Alhamdulillah, ibu positif hamil. Hamil? Dokter di hadapanku mengangguk sembari tersenyum. Selamat ya, Mbak. Tapi kadar HB dalam darah Mbak sangat rendah. Saya resepkan vitamin dan obat penurun demam. Istirahat yang cukup dan jaga pola makannya. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Insya Allah Mbak dan janin akan dalam keadaan sehat. Terima kasih, Dok. Saras mengambil resep yang diberikan dokter tersebut dan membantuku keluar dari ruang pemeriksaan. Sambil menunggu obat ditebus, sahabatku itu mengajak ke kantin. Disinilah perasaanku lebih tenang, apalagi setelah mengisi makanan ke dalam lambung. Kembali ia melempar pertanyaan. Jadi Haris kemana? Dia menemani istri pertamanya di rumah sakit. Dari mana kamu tahu? Aku tahu karena istri pertama Mas Haris adalah pasien di klinik rumah sakit tempatku bekerja. Astagfirullah, maafkan aku An. Aku tak tahu menahu masalah ini. Jika aku tahu Mas Haris sudah menikah, tentu aku tidak mengenalkannya padamu. Kamu tidak bersalah, Sa. Semua sudah terjadi. Aku hanya harus tahu asal mulanya. Setelah itu akan kuputuskan segala yang terbaik. Tapi ingat, kamu hamil, Ana. Aku mengangguk. Setelah selesai menghabiskan sarapan, kami kembali ke apotik untuk menebus obat. Segera saja ku minum untuk memulihkan segala keluhan yang ada. Apa kamu bisa mengantarku ke rumah sakit? Untuk apa? Aku ingin bertemu dengan wanita itu. Kamu mau melabraknya? Gak mungkin lah, Sah. Di sini akulah wanita kedua. Akan aku coba mencari tahu darinya. Sebab aku takut jika bertanya langsung pada Mas Haris, dia akan berbohong. Saras mengangguk, lalu dia mengantarkanku ke rumah sakit. Mbak Ana nggak masuk dinas ya? Siapa cleaning service di rumah sakit ini? Libur, Mas. Oh iya, Mbak. Aku meneruskan langkah hingga sampai di ruang perawatan. Khusus penyakit dalam. Kusapa beberapa rekan kerja dan langsung meminta izin mengecek buku rawatan. Sepertinya Mbak Maria sudah sempat keluar dan kemungkinan kemarin pasti Mas Haris membawanya lagi ke sini. Alhamdulillah dapat. Dia ada di salah satu ruangan. Lekas langkah ini tertuju ke tempat tersebut.
Aku harus bisa memastikan bahwa tidak ada Mas Haris baru menemuinya. Pelan tangan membuka pintu hingga aku bisa menatap pemandangan di dalam sana. Aku membuka pintu ruang rawatan dan begitu terenyak saat mendapati pemandangan di dalam sana. Mbak Maria tengah memuntahkan isi lambungnya di sisi ranjang. Ia hanya seorang diri tanpa ada yang mendampingi. Kemana Mas Haris? Bukankah dia izin padaku tidak pulang karena ingin menjaga Maria di rumah sakit? Lalu kenapa sekarang wanita ini dibiarkan sendirian? Ku abaikan sekian banyak tanya, lalu lekas masuk ke dalam. Tangan ini dengan cepat mengambil kom kecil yang terletak di atas nakas dan meminta Mbak Maria agar mengeluarkan muntahannya ke dalam kom tersebut. Weh. Kasihan sekali wanita ini. Ku pijat tengkuknya saat dia berhenti memuntahkan isi lambung. Terima kasih Mbak Ana, ucapnya lirih. Sama-sama Mbak. Ku bantu ia berbaring, tubuhnya terasa dingin. Ya Allah, aku tak sanggup melihatnya seperti ini. Ku tarik napas panjang, lalu lekas ke kamar mandi, mengambil gagang pel untuk membersihkan muntahan yang berserakan di lantai. Maaf, saya jadi merepotkan Mbak Ana. Tidak apa-apa Mbak. Mbak Maria istirahat saja ya. Melihatnya demikian, tak tega diri ini mengajak bicara. Maka setelah meletakkan gagang pel kembali di kamar mandi, aku berniat keluar. Namun suara panggilan Mbak Maria membuat langkah ini terhenti. Mbak Ana mau kemana? Saya mau pulang Mbak. Bisa temani saya 1 jam saja Mbak, sampai orang tua saya datang kemari. Aku menatapnya. Ada banyak luka yang terpancar pada sorot mata wanita itu. Tubuhnya yang terlihat kurus dengan perut mulai tak normal karena penimbunan cairan. Teganya Mas Haris membiarkan ia seorang diri di rumah sakit. Ku pejamkan mata sejenak, mengusir sekian banyak air mata yang hendak berderai. Tentu bisa Mbak. Aku kembali melangkah mendekat. Ku sentuh lengannya perlahan. Apa Mbak tidak bekerja hari ini? Kenapa tidak memakai seragam? Tanyanya lemah. Saya off Mbak hari ini. Kemari karena ada keperluan lain. Maaf, saya jadi mengganggu waktu istirahat Mbak Ana. Tidak apa-apa Mbak. Saya tidak punya kegiatan lain. Mbak sudah berkeluarga. Dek, jantungku tiba-tiba berdentum cepat. Sudah Mbak. Suami Mbak Ana pasti sangat bahagia bisa mendapatkan istri yang berhati mulia seperti Mbak Ana ini. Aku memaksakan diri tersenyum. Mbak terlalu memuji. Tidak Mbak, saya dapat merasakan ketulusan dan keikhlasan dari apa yang Mbak lakukan pada saya. Padahal siapa saya untuk Mbak, saudara pun bukan. Mbak jangan berkata begitu. Walau tak punya ikatan darah, tapi kita semua bersaudara. Bukankah semua umat Nabi bersaudara? Wanita itu mengangguk, lalu dia memperbaiki posisi tidurnya. Berdosakah jika ku beranikan diri melempar pertanyaan? Bismillah. Kemarin saya lihat Mbak diantar suami ya. Dua pipi Mbak Maria yang tadi pucat kini sedikit merona. Terlihat sekali dia sangat tersipu malu saat aku menyebut kata suami. Beri rasa di dada diikuti rasa cemburu, tapi aku harus sadar diri. Mbak lihat toh? Iya Mbak, saya lihat kemarin.
Jadi itu suaminya. Mbak Maria mengulum senyum. Iya, dia lelaki teristimewa yang pernah saya kenal di dunia ini, Mbak. Lelaki yang selalu ada di saat saya sangat membutuhkan segala sesuatu. Dia yang terbaik yang saya kenal semenjak pertama masuk kuliah. Aku memaksakan diri untuk tersenyum. Jujur, kedua kelopak mata terasa hangat. Jadi mereka sudah dekat saat masih kuliah. Apalah aku yang baru mengenalnya. Jadi kalian sudah saling mencintai semenjak pertama kuliah ya, Mbak? Mbak Maria terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tidak, awalnya kami hanya bersahabat, tapi takdir ternyata berkata lain. Kami disatukan menjadi sepasang suami istri." Ya Allah. Bahagia ya, Mbak? Tanyaku dengan hati yang semakin tersayat. Harusnya aku tak perlu sejauh ini membayangkan masa lalu mereka berdua. Tapi entah kenapa diri ini seperti bisa merasakan kebahagiaan mereka dahulu. Lalu kenapa Mas Haris tega menghadirkanku setelah cukup lelah berjuang bersama wanita yang ia cintai ini? Saya sangat bahagia, Mbak. Tapi dulu saya adalah manusia yang tak pandai bersyukur. Allah telah memberi saya surga, namun saya masih berharap ada yang lebih indah daripada surga. Maksud Mbak? Tok, tok, tok. Terdengar pintu diketuk. Pertanyaanku belum sempat ia jawab, tapi pandangan kami sudah teralihkan ke tempat lain. Tampak wanita yang kemarin kulihat di rumah Mbak Maria kini berdiri di sana. "Masuk, Bu," persilah Mbak Maria pada wanita itu. "Mama," teriakan bocah perempuan yang kemarin sangat akrab dengan Mas Haris, membuat dada semakin bergemuruh. Semua yang kulihat ternyata benar adanya. Maria, bocah ini dan suamiku adalah satu keluarga. Air mata mengalir begitu saja dari pelupuk mata. Kuusap kasar dan hendak melangkah keluar. "Mbak Ana, kenalkan, ini ibu saya." Aku terpaksa berbalik dan bersalaman dengan wanita itu. Dia menyapaku. "Maria banyak bercerita kepada saya tentang kamu. Terima kasih banyak, selama ini sudah banyak membantu Maria." Kusunggingkan selari senyum. "Jangan sungkan, Bu. Sudah menjadi tugas saya sebagai tenaga kesehatan untuk merawat setiap pasien. Terlebih Mbak Maria sudah saya anggap seperti..." Aku menghentikan ucapan. Ada rasa penolakan dalam diri, tapi rasa sayang mendominasi sedemikian besar. "Saya sudah menganggap Mbak Maria seperti saudara sendiri, Bu," ucapku kemudian. Wanita di hadapan tampak tersenyum. "Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ana. Semoga Allah membalas semua kebaikan Mbak ini." Mbak Maria mengusap punggung tanganku. "Terima kasih, Mbak. Saya sangat tersanjung dianggap saudara sama mbaknya." "Ma, Papa nggak ada di sini ya?" Pertanyaan bocah kecil tadi mengalihkan perhatian kami. Tadi Papa di sini, Nak. Sekarang sudah pulang." "Yah, padahal Keisha pengen main sama Papa." "Sabar ya, Nak. Papa banyak kerjaan. Nanti kalau udah ada waktu, pasti Papa ajak Keisha main." Hati ini semakin miris. Apakah selama ini Mas Haris juga sering mengabaikan perasaan anaknya? Tapi kenapa? Apa benar hanya karena Mbak Maria sudah berpenyakitan, maka itu Mas Haris menjauhi mereka? Ini sungguh tak bisa diterima akal sehatku.
Hari semalam nemani kamu. Pertanyaan ibunya Mbak Maria membuat wajah ini tertuju padanya. Walau lirih, tapi aku yang tak jauh dari mereka masih dapat mendengar. Mbak Maria tampak mengangguk. Sepertinya dia benar-benar sudah menikah, Maria. Mbak Maria hanya terdiam, tapi jelas ia terlihat begitu terluka. Dan kini aku tahu satu hal, bahwa wanita itu tak tahu menahu siapa wanita yang sudah dinikahi Mas Haris. Ya Allah, malangnya nasibku. Sudahlah Bu, toh Mas Haris juga sudah minta izin padaku untuk menikah lagi. Harusnya tak kau izinkan. Ibu bisa melihat bahwa dia masih menyayangimu. Dia hanya butuh waktu untuk mengobati semua lukanya atas perbuatanmu, Maria. Luka? Mas Haris terluka karena perbuatan Mbak Maria. Tapi karena apa? Tidak apa, Bu. Asalkan bisa bersamanya, dimanapun Maria ikhlas. Aku hanya ingin Keisha tetap punya seorang papa. Terlepas dari masa cinta atau tidaknya Mas Haris padaku. Astagfirullah, apa yang sedang mereka bicarakan? Aku semakin tak mengerti. Mbak Ana tadi mau pamit ya? Sepertinya mereka mulai sadar dengan kehadiranku. Segera saja ku berpura-pura menatap Keisha. Iya Mbak, saya pamit dulu ya. Sekali lagi makasih banyak Mbak. Oh iya, sekarang Mbak sudah kenal keluarga saya. Kapan-kapan saya juga ingin kenal dengan keluarga Mbak Ana. Apa boleh? Dadaku menyentak kuat mendengar keinginannya. Tentu Mbak, saya pasti akan mengenalkan keluarga saya pada Mbak Maria. Saya izin pamit ya. Mbak Maria mengangguk, lalu ku angkat kaki perlahan meninggalkan ruangan itu. Ya Allah, aku harus bagaimana? Seandainya dia tahu bahwa akulah wanita yang sudah dinikahi Mas Haris, apa yang akan terjadi? Bersambung.